Ya depan lah. Striker loh. Dua-duanya Orang ya, Pak. Dua-duanya striker, Pak. back tengah kanan kiri udah banyak, masa nambah lagi, ya depan lah. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin, dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit. Proyek harus ada terus, kita harus tambah kuat. Tetapi yang akan datang itu bukan pemain asal-asalan, kita harus bisa selektif, ya. Harus ada darah Indonesia, keturunan yang harus kita dapatkan. Dan tentunya pemain ini adalah Selama memang masih ada stok pemain keturunan Indonesia, kenapa enggak? Timnas negara lainnya juga melakukan hal yang serupa kok, nggak ada masalah juga. Kalau kita melihat tim-tim usia muda di negara lainnya juga sama. Mereka mencari ada atau tidak pemain mereka yang punya garis keturunan negara mereka ya, yang bisa membela timnas. Resmi, Erling Haaland dan Joel Piroe jalani proses naturalisasi, siap debut di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Hari yang dinantikan pecinta sepak bola Indonesia akhirnya tiba. Proses panjang naturalisasi 2 penyerang kelas dunia, Erling Haaland dan Joel Piroe, resmi mencapai tahap akhir. Keduanya menjalani prosesi pengesahan sebagai warga negara Indonesia dalam sebuah acara resmi yang turut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beserta sejumlah pejabat penting negara. Momen tersebut menjadi catatan emas dalam sejarah sepak bola nasional. Tak hanya karena nama besar yang kini resmi mengenakan status warga negara Indonesia, tetapi juga karena harapan baru yang muncul di tengah perjuangan timnas untuk menembus putaran Piala Dunia. Bertempat di sebuah gedung kenegaraan di Jakarta, Haaland dan Piroe hadir dalam balutan setelan formal. Agenda ini menandai selesainya seluruh tahapan administrasi naturalisasi mereka, mulai dari persetujuan DPR, tanda tangan Presiden, hingga pengucapan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak ada lagi penghalang bagi keduanya untuk mengenakan seragam Garuda. Status mereka sudah sah secara hukum, dan keikutsertaan di pertandingan resmi FIFA pun sudah tidak diragukan lagi. Atmosfer acara berlangsung hikmat. Seluruh mata tertuju pada 2 striker yang sebelumnya hanya bisa dilihat di layar kaca sebagai bintang di Eropa. Kini, keduanya telah menjadi bagian dari Indonesia, bukan lagi sekadar pemain asing yang dikagumi dari jauh. Usai prosesi, Haaland dan Piroe langsung bertemu Erick Thohir dalam sebuah pertemuan tertutup namun syarat makna. Sang Ketua Umum PSSI menyambut keduanya sebagai aset penting bangsa, sekaligus menegaskan bahwa proyek besar membangun sepak bola Indonesia sedang memasuki babak baru. Pertemuan tersebut menjadi simbol kuat bahwa naturalisasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen jangka panjang. Haaland dan Piroe diproyeksikan sebagai ujung tombak Garuda dalam kualifikasi, dengan harapan bisa membawa Indonesia melangkah lebih jauh di pentas dunia. Bagi Erick Thohir, keberhasilan menghadirkan 2 pemain ini adalah bukti nyata diplomasi olahraga yang berjalan sukses. Tidak hanya sekadar wacana, melainkan hasil nyata yang bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Dengan status resmi sebagai WNI, Haaland dan Piroe langsung diproyeksikan menjalani debut pada ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tahap ini adalah medan berat, di mana Indonesia akan menghadapi lawan-lawan raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, dan Australia. Kehadiran Haaland dengan reputasinya sebagai mesin gol Eropa, serta Joel Piroe yang terkenal tajam dan efektif di depan gawang, memberikan amunisi baru yang luar biasa. Kombinasi keduanya diyakini akan membuat pertahanan lawan gentar menghadapi Garuda. Tak bisa dipungkiri, ini menjadi transformasi terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Dari yang sebelumnya hanya mengandalkan talenta lokal dan pemain keturunan, kini Indonesia memiliki salah satu striker terbaik dunia yang sah membela Merah Putih. Di luar gedung tempat prosesi berlangsung, ratusan supporter hadir untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Meski tidak semua bisa masuk, mereka merayakan dengan yel-yel, lagu kebangsaan, hingga koreografi sederhana. Di berbagai kota, layar lebar dipasang di alun-alun untuk menyiarkan secara langsung jalannya acara.
Antusiasme masyarakat benar-benar luar biasa, menggambarkan betapa besar cinta bangsa ini kepada sepak bola dan kebanggaan yang mereka rasakan. Media sosial pun memanas. Tagar-tagar Halen Garuda, tagar Piroe Indonesia, dan tagar Garuda Mendunia langsung menduduki trending. Warganet membanjiri lini masa dengan rasa syukur dan bangga, meyakini bahwa inilah awal kebangkitan sepak bola nasional menuju level dunia. Efek domino di sepak bola nasional. Kepastian naturalisasi Halen dan Piru membawa dampak luas. Motivasi untuk pemain lokal. Pemain-pemain muda kini memiliki kesempatan besar untuk berlatih bersama dan belajar langsung dari dua penyerang kelas dunia. Peningkatan kualitas kompetisi. Dengan hadirnya pemain sekelas Halen dan Piru, standar permainan timnas akan meningkat drastis, mendorong seluruh pemain untuk bermain di level tertinggi. Daya tarik